Kita menilai tanda gejala kala 2. Adanya dorongan untuk meneran, ada tekanan pada anus, ini jalan lahir, anus di bawah ya. Ada tekanan pada anus, perineumnya akan menonjol dan vulva ini akan membuka. Ini perineum. Perineum itu antara vulva sama anus. Itu namanya perineum. Karena kepalanya sudah sampai di hos 4, dia akan tertekan sehingga dia akan menonjol dan otomatis vulvanya akan membuka. Dah ada tanda dan gejala kala 2, maka kita ngapain penolong? Sudah cuci tangan. Ya, cuci tangan. Masih ingat kalian langkah-langkah kan? Bisa. Oke. Nah, pakai APD dulu. pakai APD dulu karena tangan kita nggak boleh pegang-pegang kotor ya. Ya. Oh, ini sudah terlihat nih. 5 sampai 6 cm. Oke. Ya, sudah terlihat baru kita pakai APD dulu. APD dulu karena tangan kita setelah ini kan nggak boleh pegang-pegang kecuali tangan kiri masih bisa ya. Oke. Alat itu harus diletakkan secara ergonomis. Artinya apa? Harus diletakkan di tempat yang memudahkan kalian untuk nanti menjangkau. Oke. Nah, pada persiapan ini tentunya kita harus cek tadi teman-teman, karena ini kan konteksnya ada steril, jadi kita harus cek oke sudah lengkap atau enggak, bla 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 bla, ya kan? Nih, nah ini sarung tangannya nih biasakan letakkannya dua pasang nih, karena begitu setelah amniotomi jika taruh sarung tangan kosong kita harus buka, jadi tambahin satu pasang lagi nih. Alat itu langsung mana tempat sampah? Oksitosin ya. Ini lidokain. Ini oksitosin. Ini preman-preman aja ngetepnya, tapi yang benar kalian harus ini karena untuk melindungi tangan sendiri kan, ya. Nggak ada titik harusnya dipotel sisi mana aja bisa. Tapi kalau ada yang ampulnya ada titik, itu berarti kita harus potel titiknya menghadap ke kita, itu ya. Ini nggak ada berarti harusnya arah kemana aja bisa. Aduh. Oke, ya. Ini sudah siap. Itu sudah kan ya? Sudah oke. Sekarang apa? Pakai sarung tangan, ya. Jangan pakai dua-duanya dulu ya. Dia nunggu dia akan tumpah karena ada lehernya tadi kan. Udaranya, kemudian ingat kita tetap one touch. Ya. Jangan sampai tangan kita ke pencet pantatnya, keluar semua nanti ya. Jadi pegangnya hati-hati ya Neng. Sudah beres nih. Ini kenapa ini nggak boleh ya? Sudah ada yang ini, udah pakai bungkus. Apa ini masih pakai bungkus? Pastikan juga kita lihat ininya. Karena sudah 5-6 cm tadi saya bilang, kalau udah 5-6 cm maka akan sulit kita menggunakan electron kateter. Pasti kita akan pakai metal kateter. Ya. Ini metal kateter. Ini kita keluarkan ininya ya, karena ini bersih. Sudah, ini kita sudah yakin ini sudah lengkap, oke? Tutup. Jadi posisinya seperti ini. Oke. Pastikan nanti kamu mudah untuk ngambil. Kalau susah ngambil, dekatkan. Saya ukur-ukur saya akan susah atau saya angkat ini taruh sini bisa aja. Ya pokoknya yang penting adalah waktu periksa dalam kamu akan gampang untuk ngambil. Karena tangan ini nggak boleh keluar masuk. Ya, dia bagian ya si boneka itu. Sudah melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Nah, ini Bang Bengkok satu lagi ada. Ini tadi harus buang ke dalam ini langsung ya, safety box ya. Di bawah apa namanya? Ada dikit nih. Ya. Karena tadi kita mau bersihkan sekaligus nanti kita akan melakukan amniotomi. Ya, sudah posisi begini, baru kita ambil lagi tadi pasangannya. Ya. Jadi tangan kiri belum pakai apa-apa kan? Ya. Jadi dia masih bebas dulu. Setelah kita yakin bahwa sudah selesai semua, baru kita ambil untuk pakai. Nah, ini dari luar ya, karena kita sama steril ya.
Nah, teman-teman. Kalau sarung tangan ini, kalau dalam box itu kan kiri sama kanan kadang-kadang nggak ada bedanya. Tapi kalau sarung tangan yang satu bungkus hanya sepasang-sepasang, itu dia beda kiri-kiri, kanan-kanan. Jadi kalian harus lihat benar-benar huruf L atau huruf R, karena dia biasanya bahasa Inggris. L atau R, ya, right atau left. Sudah? Sekarang gini, nah barulah sebelum kita melakukan ini kesini biar kelihatan. Sebelum melakukan periksa dalam, tentunya kita lakukan dulu hygiene, ya. Prinsipnya seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau kita pas DTT ini kita banyak, kita menggunakan minimal 5, ya kan? Karena labia mayora kiri, labia yang dari jauh dulu ya Neng. Jadi kita bersihkan yang terjauh dulu, baru yang terdekat. Kenapa? Kalau kita dekat dulu nih, baik kita dekat dulu. Begitu tangan kita ke sini kan tidak menutup kemungkinan ada yang kotor yang keikut. Gitu ya. Jadi yang jauh dulu. Nora tadi ini, kemudian introduksi sampai ke anus. Jika yang masih kotor, kita harus bersihkan lagi. Jadi nggak pelit-pelit ini. Sudah? Oke. Kenapa? Izin Bu, bersihkannya berarti sama lagi Bu dari awal ya Mayor. Sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan apa? Ya, memastikan pembukaan sudah lengkap. Ya, sama prinsipnya adalah tangan kiri membuka, tangan kanan masuk secara obstetrik. Berarti satu jari dulu, diikutin satu jari. Setelah tangan kita dua-dua sudah masuk, ini pindah ke pundus. Tangan kiri pindah ke pundus. Maju dikit lagi Neng. Udah? Karena kan tadi sudah sempat ya. Oke. Sudah, walaupun sudah terlihat pun dalam langkah-langkah PN kan kita harus memastikan. Kemudian pertama masuk langsung kita meraba, ya kan, porsionya. Nah, porsionya raba sekelilingnya. Nih, porsio tidak teraba. Porsio tidak teraba itu berarti sudah pembukaan sudah lengkap. Jadi porsio sudah tidak teraba, artinya pembukaan sudah lengkap. Kemudian baru meraba ke selaput ketubannya masih utuh. Kemudian penunduknya burung kecil, oksiput seriusnya di depan. Kemudian penurunan kepala sudah hot 4. Nah, karena ketuban masih utuh maka nih kalau kalian taruhnya nggak pas, kalian susah ngambilnya. Jadi boleh di sini atau kalian taruh di sini. Iya. Ya, pokoknya intinya harus memudahkan. Kalau di sini tinggal ambil seret, terkadang muncrat bisa basah. Itu yang suka dikhawatirkan seperti itu, ya. Jadi letakkan aja secara ekonomis mana yang memudahkan, ya. Oke, pelajari ini yang tajam harus ke bawah dulu, iya, ya. Oke, nih dia ngikutin di antara tengah-tengah jari dulu. Setelah sampai di ujung jari, baru diputar ke atas. Tangannya kita pegang, ini ke pundus lagi. Di luar his, di luar his lakukan torehan pada selaput ketuban. Ya, setelah kita toreh, tangan kiri balik lagi pegang di sini, putar lagi posisinya ke bawah, tarik ke luar. Sudah? Letakkan, balik lagi ini ke pundus. Sudah? Nah, sekarang tangan yang di dalam ini, yang ini membuka perlahan-lahan selaput ketubannya, ya. Ini saya buka perlahan-lahan selaput ketubannya, diatur pengeluaran air ke ketubannya. Sudah? Sambil kita meraba, ada tidaknya bagian-bagian terkecil janin yang berdenyut. Kalau berdenyut, khawatir itu adalah tadi usus, ya, atau bagian yang lainnya tidak teraba. Ya? Sudah selesai. Ini kita kan tadi sudah mengatur pengeluaran ketuban. Kita sambil menilai warna air ketubannya jernih, bau khas, tertampung kurang lebih 300 cc. Ceritanya nih kurang lebih tahu gitu. Udah. Kemudian ini letakkan mana? Ini tempat yang
Klorin ya. Ini semua sudah selesai. Angkat. Nah, tadi tangan ini, tadi yang kita bilang kan, kalau tangan ini dia apa? Kotor kan memang. Nah, jadi kalau dia tidak terlalu kotor, itu biasanya hanya di ini kemudian dibersihkan kemudian dipakai lagi. Tapi kalau kita khawatir dan apa karena tadi kan kita amiotomi segala macam udah langsung kita dekontaminasi di air klorin. Ingat bukanya tangan ini pegang dari pegangnya jangan sampai ke ini tapi pegangnya ini ya, tarik ya, akan terbalik gini. Sudah? Ini tadi baknya kan ini kan ya. Nah, kita taruh klorin. Ini maaf ya, ini dia tidak masuk di dalam sini karena dia tidak boleh direndam duluan. Tadi ya, ini karena nggak ada ininya, pokoknya karena kita taruh semua di sini terkesan penuh kan, jadi ya tergantung apakah dia di sini. Tapi kalau kenyataan di lapangan pun kan sudah ada Doppler ya. Maaf ya, ini alat-alat yang penting kita udah siapin lengkap. Kita pindahkan dulu dia biar dia nggak nutup-nutupin banyak ya. Oke, ini kan sudah. Kalau sekarang di lapangan mah tinggal kita menggunakan entah di sini, entah di sini. Tapi yang pasti kalau sudah sempat itu dia akan dibawa, dia di subtrasim di sini. Oke, ya Neng. Nah, kemudian mendengarkan DJJ-nya terdengar umpamanya 132 kali per menit teratur. Oke, sudah? Setelah itu kita memberitahukan ibu. Ini ibunya ya. Sama bapaknya ya. Ibu, bapak, ini sekarang pembukaan jalan lahirnya sudah lengkap ya. Jadi nanti ibu sudah boleh untuk menerang kalau nanti mulas. Kalian sudah boleh lahir. Si kecil juga tadi sudah kita dengar sama-sama kan ya, jantung anaknya bagus ya. Oke, ya. Nah, baik. Sekarang kan ibu harus menerang nih supaya bayinya lahir. Nah, ibu mau posisi menerangnya yang gimana? Mau enak seperti ini saja, setengah duduk seperti ini, atau pengen jongkok, atau mau turun berdiri? Ya, gini aja udah nyaman. Oke, ibu memilih posisi setengah duduk. Oke, ibu saya ajarin ya bu. Nah, jadi nanti tangannya bapak bantu ya pak. Nah, tadi untuk ngerangkul. Ngerangkul, jadi tidur, kemudian ngerangkul kedua pahanya. Nah, itu maksudnya ya. Nah, ini tarik sejauh mungkin dan dilebarin. Oh, disakit sama ibu pegang aja. Iya, ibunya tarik, jangan kamu. Tarik lebar, buka selebar mungkin, kepala ini ya, gitu ya. Karena apa tadi? Untuk memberikan luas jalan lahir. Udah? Duduk kamu Neng. Udah? Cocok. Jadi bubi dulu. Kira itu jadi emak. Oke. Ya baik, ada yang mulus lagi bu. Ayo bu, kita tarik lagi bu, badan lagi bu. Ya. Pimpin setelah kepala terlihat 5-6 cm di vulva, gitu kan? Langkah-langkahnya ya. Setelah kepala terlihat 5-6 cm, maka letakkan handuk ya. Ini posisi melintang di atas perut ibu. Kemudian ini ini ditutup lagi ya bu? apanya? Apa namanya? Alat. Iya. Iya kan kita mimpin dulu. Mimpin ini kan nggak semenit 2 menit kan? Iya. Belum tentu cepat banget jadi harus tutup dulu Neng. Ya. Berarti emang selalu ditutup terus? Kali 40-60 gitu ya. Ini kan si imut ya. Ya bisa angkat pantatnya dikit ibu. Oh iya pintar. Oke, ya pintar. Ini untuk apa? Sudah boleh bu. Ini untuk apa nanti untuk kalian ini? Oh. Itu tujuannya. Makanya kenapa harus disilang dan tidak mungkin seimut ini, ya. Biasanya ada begini. Ini bekas trik apa lagi? Saya lagi cari yang lain. Nah, jadi kalian harus pastikan dalam membuat segitiganya ini cukup. Ibu bisa angkat pantatnya. Oke, ibu sudah. Ya, terus bu, sudah. Setelah ini kita pakai sarung tangan ya. Pelan-pelan nih, maju pelan-pelan nih. Ya, pintar bu. Nah, ingat tadi yang saya bilang, tunggu dikit. Kemarin udah saya praktekin ya. Ini tidak sekedar kita taruh tangan. Kita kalau kita kan baru agak dorong angkat. Ya. Jadi di bawah ini
Kenapa? Biar tangan kalian nggak licin. Oke? Ya, pintar. Ini dia ngikuti kepala, jadi dia tidak tertinggal. Dan jangan begini, biasanya bidan suka nongkrong tangan. Tidak. Oke? Letakkan tangan di mana? Oksiput. Ya. Ya, pintar Bu. Ini kita tangan kita di oksiput ini kita menekan ke bawah agar kepala tidak cepat defleksi. Pintar terus Bu. Aduh, Ibu Juli hebat ya. Perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan lahirlah kepala, kemudian dahi, mata, hidung, mulut. Ya. Dah, bersihkan. Nih, bersihkan hidung dan mulut. Ceret. Gitu. Kemudian kita tangan kiri ingat turun ke bawah, kita periksa ada tidaknya lilitan tali pusat. Dua jari yang masuk ya Neng. Nih nggak ada. Kalau nggak ada, tunggu putaran paksi luar. Silakan diputar Jil, terserah mau arah mana aja. Setelah putaran paksi luar, letakkan tangan secara biparietal. Sudah? Nih ya. Oke, tangan kiri di bawah biparietal. Kita tarik ke bawah untuk melahirkan bahu, siap, jangan terlalu kencang. Ngomong si ibu. Pelan-pelan Bu. Ya, napas Bu. Ya ini ibunya jangan disuruh ngeden kuat lagi. Napas aja, atur napas tiup-tiup. Oke Bu, pintar. Ke bawah untuk melahirkan bahu depan, kemudian ke atas melahirkan. Nih, tangan kanan turun, tangan kanan turun, sangga. Sangga di bawah leher nih, ya, sangga. Sudah? Paham ya? Tangan kanan turun ya. Sangga. Ini sama. Fungsinya adalah kita menahan pada bahu agar tidak membuka sehingga membuat robekan di atas. Jadi belum selesai nih urusan kita dengan robekan ini ya. Susurnya itu tangan gini, taruh dan tangan kita bukan ikut bayi. Biarkan bayinya jalan ya. Dah, terus Bu, pintar Bu. Terus pintar Bu. Ya, begitu sudah sampai ini kita masukin jari telunjuk untuk bisa mengait. Sudah? Sudah? Baru letakkan di sini. Perut. Ya, Ibu, aduh ini anaknya kayaknya perempuan nih. Kita melap ya sambil menilai. Sudah menilai? Bayi menangis kuat, terlihat cukup bulan, gerakan aktif, warna kulit kemerah. Ibu bisa pegang sebentar Ibu bayinya. Oke, kemudian kita memastikan palpasi ulang untuk memastikan tidak ada janin kedua. Palpasi ulang memastikan bahwa tidak ada janin kedua. Ini tidak ada janin kedua. Ibu, ini saya mau suntik obat namanya oksitosin ya Bu. Nanti supaya kontraksi mempercepat keluarnya hari-hari Ibu. Boleh ya Bu? Iya, Bu. Oke. Kemudian kita pastikan selalu ini sudah nggak ada udara di dalamnya ya. Kemudian suntikan pada paha bagian luar, sepertiga dari paha bagian luar. Ini kan potong ya. Berarti kita suntik pada paha bagian luar. Seperti biasa tetap tarik kemudian didorong. Ya. Tahu kan paha bagian luar ya? Jangan dong. Sudah? Setelah kita ini paha bagian luar, kemudian ngapain? Beres nih, sudah beres nih, udah kasih oksitosin. Kita ngapain? Plasenta. Jepit, potong, ikat. Potong ikat. Ya. Jepit, potong, ikat. Mana plasenta kamu? Enggak terus kita. Aduh. Sebentar saya caturkan dia nih. Jadi tadi sudah selesai oksitosin, kemudian kita ngurus bayinya lagi. Jepit, potong, ikat. Oke. Tadi sudah belajar. Ini dari pangkal ke sini kurang lebih 5 cm. Dan prinsipnya Neng selalu lindungi perut bayi. Ya. Selalu lindungi perut bayi. Kita jepit kurang lebih cm, kemudian kita jepit ya. Sudah. Jarak antara klem 1 dan klem 2 kurang lebih 3 cm. Kemudian kita klem. Oke, baru gunting. Sudah bisa kan membedakan gunting tali pusar dan gunting epis. Ya. Nah, gunting selalu kita lindungi perut bayi. Ya. Kemudian kita gunting. Ya.
Nanti ada yang, oh tangan saya begini, terserah aja. Yang penting prinsipnya adalah melindungi. Ya, ini kita taruh di. Ya, ini kadang kalau taruh di paha ibu kan geli ya. Taruh aja di bawah sini, nggak usah diurusin dia. Inilah dia sekarang ini yang kita urusin. Nah, kalau kita pakai klem, ini gampang-gampang aja langsung. Ini kenapa? Ini kalau udah dipencet ini nggak bisa dibuka nih. Jadi harusnya jangan ditek, jangan boleh. Tadi yang belum masuk nah gitu. Ini juga sudah ini. Ini ada yang iseng nih. Lagi ikat, putar, ikat. Nah, oke. Ya, ikatnya di bawah klemnya, Neng. Oke. Kita ikat. Ini jangan ke tangan saya kasih kopak atau ikat biasa. Ikat biasa aja, Neng. Enggak. ikat masuk Nah, ikat mati. yang penting situ adalah nih, ikat ini kita harus nih, jempol sama jempol ketemu atau jempol sama jempol gini. Dia harus kencang. Jadi kalau nggak begini, dia harus begini. Ikat mati, Neng. Jadi bukan kalau tali sepatu kan nggak mati kan? Iya. Nah, ini tetap ikat. Nih, jempol sama jempol harus ketemu. Mau begini atau begini nggak masalah. Yang penting harus bertemu, ikat, puter. Puternya gimana, Bu? Ininya, Oh, nih. oh. Kan kalau kita putar ke bawah sini kan susah. Nih, pindahin aja dia. Dia pindah, kan otomatis dia sudah terputar ini. Nah, ikat lagi. Ya, ikat lagi. Ini sarung tangannya, makanya biasakan pakai sarung tangan yang sesuai kurang. Ikat, iya yang pas ya, Neng. Karena itu akan mengganggu pekerjaan kalau sarung tangan model kayak begini ya kan. Nih, udah. Prinsipnya jempol sama jempol bertemu. Sudah? Sudah selesai. Kemudian Prinsip. buka. Sudah selesai. Nah, sekarang kita akan IMD kan? Ganti kainnya. Nih. Ibu pegang dulu ya, Bu. Nah, Neng, ini juga sama. Kita bikin segitiga. Ya, segitiga ya, biar gampang ya. Tangan kita di bawah segitiganya. Sudah? Maaf ya, Bu. Ini ya. Nah, Neng, ini kita segitiga udah. Letakkan di bawah kepala bayinya. Nih. Udah? Udah. Jadi bisa keangkat nih, biar badannya kita bisa bungkus seperti ini. Bisa tidur Ibu. Ini ya kecil. Ingat IMD itu dia harus mencari sendiri puting susu Ibu. Jadi letakkan, maaf Ibu sekecil. Nah, taruh di tengah-tengah antara dua payudara, tetapi jangan di sejajar, agak ke bawah. Gini. Oke. Nih Ibu, ini sekecil biar nyusu ya Bu. Oke, ini tetap tertutup. Jika ada mana kita, oh ini ada. Kemudian kepalanya dikasih topi supaya dia tidak kedinginan. Ya, Ibu dipegang bayinya ya. Nanti bayinya akan berusaha untuk menggapai puting susu itu. Ya, oke. Udah, urusan cuman sampai di situ kala dua. Selesai kala dua. Kala dua harus itu. Nah, oke, balik lagi kepalanya masuk. Nah, sekarang saya kasih tahu, tadi kan kita tanpa membersihkan, mengeluarkan kandung kemih karena kita berpikir bahwa kosong. Tapi kalau kandung kemih penuh, turunin saya masukin kepalanya. Masukin nih, kan metal ada pegangannya, gampang ya. Tapi kalau kita masukin ini ke ureter ini suka nggak bisa nih, karena dia tertekan kepala. Maka tangan kiri ini harus masuk dulu, menekan kepala ke bawah. Dipaksakan untuk tekan ke bawah, jadi memberikan sedikit longgar ke ureternya tadi, baru bisa kita masukin ini untuk masuk ke ureter ya, jadi untuk keluarin. Paham ya? Jadi tekniknya seperti itu. Saya ulang, jika kepala sudah sampai HOTS 34 dan vesika urinarianya penuh dan akan dikosongkan, gunakanlah kateter metal, ya kan? Kalau seandainya masih bisa di HOTS 3 agak longgar, itu masih bisa pakai Nelekon. Tapi kalau sudah tidak bisa, pakainya yang metal. Untuk metal, tangan kiri itu 2 jari masuk, tekan kepala bayi ke bawah. Tekan ke bawah, baru ini
kita masukin ke enternya, baru kita pencet sini ya. Tentunya bengkok didekatkan untuk taruh. Sudah paham ya? Tuh, ya seperti itu. Karena kalau enggak nanti kalian masukin itu nggak bisa karena dia akan mentok. Kita melihat ada tidaknya tanda gejala skala 2. Setelah kita melihat ada tidaknya gejala skala 2, kemudian kita pakai APD, ya kan? Setelah APD kan kita cuci tangan. Setelah APD kita cuci tangan, kemudian kita melakukan pemeriksaan. Ya, kita cek alat tadi, cek alat segala macam ini. Kemudian kita melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Setelah itu, nah sebelum kita pimpin persalinan itu, kita sudah harus kosongkan. Gitu. Jadi waktu kita setelah kita memastikan pembukaan lengkap, kemudian ini masih ada, berarti kita harus mengeluarkan. Atau pas nanti lihat di langkah APN-nya ya. Tapi kalau kenyataan di itu kalau belum juga kita melakukan pemeriksaan dalam umpamanya, tapi kelihatan banget udah penuh banget, tentunya kita harus melakukan pengosongan dulu. Tapi nanti lihat di APN itu setelah memastikan pembukaan lengkap.